Halo Kidalers, namaku Jerry dan saya yang punya channel ini. Saya yang memakai tangan kiri atau kidal. Di video kali ini saya dan Kosa itu berperan sebagai pengajar atau penggendong. Kalau saya dan Kosa ini bertujuan untuk memenangkan pertandingan, ya kita memang main untuk menang ya. Cuman kita lebih fokus ke mengajar mereka berdua, Willy sama Ino. Atau istilahnya kalau dalam dunia badminton menggendong. Ya dalam hal ini Willy sama Ino itu skillnya masih belum bagus ya. Seperti kalian bisa lihat, Willy baru aja mau smash pun nyangkut. Kalau dibandingkan Ino sama Willy, Willy ini kan udah les beberapa, mungkin 1 tahun lebih. Sedangkan Ino ini nggak tahu les, nggak tahu belajar sama guru atau teman. Jadi dia autodidak. Dan kalau mau memenangkan pertandingan ya pastinya saya akan ngincer ke Ino terus. Willy juga kalau mau menang ya harusnya ngincer ke Ino. Tapi kita mau main fair ya, jadi biar nggak cepat selesai gamenya. Jadi sama-sama berolahraga dan sama-sama mendapat ilmu atau latihan yang benar-benar berkualitas. Jadi kalau buat saya ini termasuk main santai, tapi kadang-kadang juga kalau perlu nyemes ya saya akan nyemes supaya poin kita nggak terlalu beda jauh. Jadi masih ada spirit untuk memenangkan pertandingannya. Di sini kalau saya dapat bola, kalau saya kasih ke Ino, saya kasih bola-bola yang sekiranya masih bisa diambil oleh Ino, masih dalam jangkauannya. Tapi kalau Ino kembalikannya kan ya random. Dia boleh kembalikan ke siapa aja dan boleh kemana aja. Sejak dari awal pertandingan saya amati partnerku yaitu Willy ini suka buang-buang bola. Kalau dia angkat kebanyakan out. Kayak gini kembaliin servis saja out. Padahal kalau dilihat dari penguasaan pukulan, dari banyaknya teknik-teknik yang dikuasai, Willy ini sebenarnya lebih superior dari Ino. Kalau Ino kan taunya cuma ngelop, nyemes, sama ngenet. Jadi tiga itu diputer-puter terus. Tapi Ino tiga gerakan itu walaupun tekniknya masih salah, tapi banyak menghasilkan poin atau paling enggak nggak mati sendiri. Kalau Willy tahu banyak teknik tapi kok mati sendiri. Ini untungnya pengembalian atau smash dari Kosa nyangkut. Jadi Willy bisa terbebas dari kesalahannya dia sendiri. Kesalahannya apa? Tadi kan Kosa kasih drop set ke Willy, serong silang ya. Terus sama Willy dikembalikan lob itu ke arahnya Kosa lagi. Seharusnya dia itu ngarahin ke lurus aja, jadi jauh dari Kosa. Makanya Kosa enak aja langsung smash. Kebetulan nyangkut, tapi kalau nggak nyangkut malah kena Willy. Jadi pukulan basic dalam badminton itu kalau kita terima silang, kita harus kembalikan lurus. Kalau kita terima lurus, kita kembalikannya silang. Itu sudah basic dari badminton. Jadi kalau bisa jangan ditempatin ke tempat yang sama, apalagi kalau ada orangnya. Makanya pemain otodidak banyak sekali yang habis mukul tuh nunggu di tempat, nggak kembali ke posisi basic atau posisi siapnya. Misalnya kayak
Saya dan Willy ini kan depan belakang. Harusnya saya habis mukul tuh kembali ke tengah-tengah lapangan di belakangnya Willy. Nah, pemain otodidak tuh biasanya nggak habis mukul di kiri terus tetap di kiri, karena biasanya bermain sama orang yang sama-sama otodidak dan mereka nggak pernah tahu teori kalau habis dikasih lurus harus kembalinya silang. Jadi kembalinya mereka ya lurus. Makanya pemain otodidak kebanyakan hanya menunggu bola karena kebanyakan memang ditempatkan di tempat dia berdiri, tempat dia terakhir mukul. Jadi yang benar itu kita setelah mukul harus kembali ke posisi siapnya. Kalau depan belakang posisinya kita harus kembali ke tengah. Kalau posisinya kiri dan kanan, kita kembali ke posisi tengah-tengah lapangan. Misalnya setelah kita kembali ke tengah-tengah lapangan, lalu sama musuh dikasih ke kiri terus. Ya kita habis mukul dari kiri kembali ke tengah, habis kiri kembali ke tengah, kiri kembali ke tengah terus. Ya capek. Memang secara praktisnya atau kalau mau menghemat energi, ya kita tunggu di kiri terus saja kan, dikembalikan ke kiri terus. Nah itu kan kita namanya spekulasi. Ya kalau dikembalikan ke kiri terus. Kalau ternyata lawannya bisa kembalikan ke kanan, kita akan berlari-lari terlalu jauh ke kanan, akhirnya pengembalian kita nggak sempurna atau tanggung. Langsung sama lawan dieksekusi, matilah kita. Tapi ada saat-saat tertentu ketika kita memang berada di misalnya kiri ya. Kita berada di kiri terus, lalu kita tungguin di kiri karena kita tahu kalau habis smash keras biasanya mereka cuma bisa mengembalikan lurus. Jadi kita tungguin di lurusannya. Atau ketika mereka kita kasih backhand yang telat ya. Biasanya kan pengembaliannya lurus, kita tunggu di depannya. Itu kita punya planning, jadi nggak selalu main random atau spekulatif. Terus ada kasus tertentu ketika kita menggendong teman ya. Temennya suruh jaga di depan terus, dan kita yang mondar-mandir menguasai 3/4 lapangan. Itu ya memang settingannya seperti itu ya. Beda lagi nanti teknik untuk bermainnya. Di sini Willy melakukan kesalahan, habis ngelob dia itu nggak ambil bola berikutnya. Harusnya dia mundur yang ambil lopannya dari Kosa. Karena kan jaganya harus kiri kanan kalau dari kita ngelob. Oh iya, satu lagi yang tadi kelupaan ya. Kalau kita jaganya kiri kanan, kita kan jaga yang di kotak itu ada bagiannya masing-masing, kiri sama kanan. Tapi nggak cuma jaga di kotak aja, kita harus jaga dari depan sampai belakang itu kita harus jaga. Terus yang kedua, kalau jaga di tengah itu juga harus jaga di tengah-tengah benar-benar. Jangan terlalu dempet atau dekat ke garis yang tengah pemisah antara partner kita dan kita. Karena nanti kalau diberi ke kolom yang buat garis double itu, yang di kiri sama kanan, nanti terlalu jauh kita ngambilnya. Tapi itu teori atau tekniknya yang basic ya. Jadi kita biasakan dulu jaga yang di tengah-tengah. Nanti kalau untuk kelas yang lebih advance itu ada beda lagi. Kadang-kadang kita memang harus berdiri di dekatnya garis atau di tengah-tengah garis, yang satunya itu di kolom yang garis double untuk menerima smash keras dari lawan.
Tapi nanti ada teknik atau teorinya sendiri, nggak sama. Tapi sementara ini kita harus tahu yang mana yang basicnya dulu. Oke, ini set 1 udah selesai. Sekarang kita bisa lihat gerakannya Ino lebih detail. Kalian pernah dengar ini nggak? The Dunning-Kruger Effect. Efek Kruger-Dunning ini adalah fenomena saat seseorang itu keliru menilai kemampuannya mereka sendiri. Mereka itu merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih superior. Kalau istilah anak-anak zaman sekarang itu ya sok pintar gitulah. Padahal kenyataannya dia itu levelnya nggak sebagus teman-teman lainnya. Coba nanti selesai nonton video ini kalian Google ya tentang Dunning-Kruger Effect, cari yang grafik. Jadi di sini saya cuma mau membagikan bahwa ada loh fenomena seperti ini. Jadi kebanyakan pemain yang belajar itu merasa dirinya itu udah pinter main. Padahal sebenarnya mereka itu level confidence-nya itu lebih tinggi daripada kemampuan mereka. Dan seiring dengan berjalannya waktu mereka akan menyadari bahwa mereka itu nggak sepintar yang mereka kira. Dan dia harus merangkak dari awal, dari bawah untuk bisa sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dan itu butuh waktu yang agak lama supaya bisa dari level yang rendah menjadi master atau expert. Coba deh nanti kalian search aja di Google grafiknya seperti apa. Nanti kalian bisa kaget sendiri. Ternyata ada orang yang seperti itu. Nah, saya harap penonton yang di sini jangan menjadi orang yang seperti itu. Jadi kita itu seperti sewajarnya aja. Kalau belajar badminton dari nol ya kita grafiknya itu dari rendah akan naik sampai menjadi level yang expert. Kosa ini suka menerkam kalau terima servis. Kalau nanggung dikit udah langsung disemes. Ino kalau ngelop gerakannya aneh karena dia itu pakai pegangan backhand. Jadi supaya bisa keras, ya dia harus melakukan gerakan seperti itu. Akibatnya posisinya nggak siap untuk maju. Padahal seharusnya dia habis ngelop kan posisinya harus kiri dan kanan. Kosa di kiri, Ino harus kembali ke kanan yang di tengah-tengah. Tapi dia gagal melakukan itu karena nggak bisa kembali, langkahnya nggak bisa siap lagi. Ini harusnya memang bagianku yang ambil, tapi karena Willy udah melakukan gerakan, jadinya aku telat untuk ngambil. Pemain depan yang bagus tuh yang agresif dan nggak ragu-ragu. Sebenarnya pemain depan tuh lebih superior dalam menentukan siapa yang harus ngambil atau enggak. Karena yang belakang kan bisa lihat yang depan ini maju atau melakukan gerakan kemana. Jadi yang belakang itu bisa tahu. Kalau yang belakang berada di mana kan yang depan nggak tahu. Karena nggak bisa lihat. Ini aku lob, harusnya yang ngambil belakang itu aku. Willy kan ngawur, dia mundur
tapi nggak nyampe akhirnya nanggung dan disemes oleh Kosa. Willy kalkulasinya salah. Kalau dia kalkulasi lebih awal, kayak memang kepingin ngambil yang di situ harus langsung lari lebih cepat ke belakang. Nanti aku habis ngambil yang di pojok kananku tadi, itu langsung maju. Itu namanya rotasi. Atlet-atlet juga sering kok melakukan itu. Kali lagi aku bilang kalau memang nggak ada komunikasi antar partner, ya pemain depan yang nentukan. Kalau dia mundur, otomatis yang pemain belakang pindah maju untuk cover. Kecuali kalau pemain belakangnya misalnya bilang teriak gantian atau rotasi gitu, nanti yang pemain belakang habis mukul lob maju sendiri, terus yang pemain yang tadinya di depan mundur. Nah kayak gini Kosa tiba-tiba mundur, itu sudah pedul dan Ino harus siap di sebelah kiri karena Kosa kan ngelob. Aku rasa Ino masih belum tahu mengenai formasi dan posisi-posisi yang benar, tapi dia punya pemikiran bahwa dia harus mengisi ruang yang kosong. Itu udah bagus sih, punya pemikiran seperti itu. Nah ini bentuk pengajaran yang bagus sih sama Kosa, dikasihkan ke Willy terus. Sebenarnya kalau kita gendong ya, ini kan Kosa gendong dan aku juga gendong, itu kita sebagai penggendong itu cuma nemeni aja mereka berdua, Willy sama Ino ini main. Kalau bola ke arah kita ya kita yang ambil. Tapi kebanyakan kita arahin ke yang kita gendong atau yang digendong lawan. Supaya mereka ya latihan gitu. Ini aku kasih dikit tipuan jadi pura-pura nggak nyampe, kakiku nggak ngelangkah tapi aku dorong aja untuk melewati kenet. Kadang-kadang ya kalau kita menjadi penggendong itu nggak siap gitu, soalnya kebanyakan ya sama lawan bola dikasih yang ke yang kita gendong dan kita kebagian yang nggak enak kayak disemes, kalau nanggung semesnya ke arah kita gitu.
Ya nggak apa-apa sih, kita juga sekalian belajar untuk nerima smash yang nanggung-nanggung. Apalagi kalau poin kita lebih unggul jauh daripada lawan, itu kita jadi nggak semangat gitu, malas main. Ya harusnya nggak boleh seperti itu sih. Tapi ya gimana lagi, namanya juga manusia. Kalau udah nggak niat itu ya bolanya bisa banyak out atau nyangkut, atau kadang kita ingin kreatif dikit kasih aneh-aneh gitu tapi tambah nanggung atau tambah nyangkut. Kembali lagi kita berdua cuma nemenin partner yang kita gendong supaya mereka bisa bermain dan belajar. Kita nggak ada tujuan untuk menang sebenarnya. Kalau tujuan belajarnya tercapai ya itu udah bagus. Oke, gamenya udah selesai, aku yang menang. Terima kasih kalian udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.